Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 15 Juni 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-11. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 5, ayat 38 sampai dengan ayat 42. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu." Saudara-saudari yang terkasih, mencintai orang yang kita cintai itu biasa. Namun tetap mencintai orang yang membenci kita itu yang luar biasa. Membalas dendam kepada orang yang membenci kita itu perbuatan manusiawi. Namun, bisa mencintai dan mendoakan seteru-seteru kita, ini perbuatan ilahi. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajak kita menjadi orang yang luar biasa, bukan biasa-biasa saja. Bukan manusia normal-normal saja, melainkan manusia ilahi. Ia meminta kita menjadi manusia sempurna, sebagaimana Bapa di sorga sempurna adanya. Nah, bagaimana caranya saudara-saudari yang terkasih? Caranya dengan menyisihkan hukum balas dendam dan menggantinya dengan hukum cinta kasih. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, sebaliknya dengan mengasihi dan mendoakan. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua sadar bahwa hidup kita saat ini bisa saja dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai dan membenci. Kecenderungan untuk mencintai dan membenci mereka peluangnya sama besar. Mau menjadi manusia seperti apakah kita? Manusia yang normal-normal saja atau manusia yang ilahi, yang sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus? Sebagai pengikut Yesus, saudara-saudari yang terkasih, kita berkewajiban untuk memperbesar peluang mencintai dan mengasihi siapapun dan memperkecil bahkan meniadakan kebencian. Yesus Tuhan kita telah menunjukkan teladan kasih itu. Saudara-saudari yang terkasih, sikap yang diteladankan Yesus bagi kita sering bertolak belakang dengan harapan dan kemauan kita. Tentunya kita pernah disakiti oleh orang lain, misalnya diadu domba karena kita memiliki banyak teman, difitnah karena keberhasilan usaha kita, dipermalukan di depan orang banyak karena sesuatu hal, dan seterusnya. Biasanya kita cenderung ingin membalas perbuatan mereka setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Bahkan kita ingin membalas mereka lebih dari apa yang mereka perbuat. Saudara-saudari yang terkasih, kita jarang memiliki sikap lepas bebas untuk tidak membalas, apalagi mendoakannya. Sama halnya dengan situasi masyarakat kita saat ini. Kekerasan hampir selalu dibalas dengan kekerasan. Sungguh luar biasa warta Injil hari ini. Beranikah kita bertaruh? Berapa banyak orang yang bisa memberi dengan tulus tanpa pamrih sedikit pun? Bahkan kalau disakiti tidak akan membalas sedikit pun. Juga tidak akan sakit hati, apalagi dendam. Tindakan balas dendam justru akan menimbulkan dendam berikutnya. Bila kita berniat memberi seseorang, jangan pernah berpikir atau berharap
untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Lupakanlah bahwa kita sudah memberi. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar dari sikap Tuhan Yesus untuk tidak memiliki sikap pendendam, kendati apa yang mereka lakukan sangat menyakitkan. Marilah kita belajar untuk melawan kekerasan dengan kelembutan, supaya rantai kekerasan tidak semakin panjang. Marilah kita meneladan Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus, mampukanlah aku untuk memiliki hati seperti hati-Mu. Hati yang tidak mudah diperbudak oleh hawa nafsuku untuk membalas kelakuan orang lain yang menyakitiku, tetapi hati yang mau mencintai semua orang apa adanya, mengampuni musuh dan mendoakannya. Amin.